Bermain video game itu sejatinya adalah untuk hiburan dan melepas stres. Apakah benar? Jawabannya tentu saja salah besar. Singkirkan jauh-jauh mindset tentang tujuan bermain game itu hanya untuk hiburan dan melepas stres saja. Ada beberapa game-game retro yang justru akan membuat kamu tambah stres sampai-sampai kamu membanting controllermu sendiri. Kenapa retro? Ya, karena game-game seperti ini umumnya lahir pada era tersebut, di mana para kreator masih diberi kebebasan untuk menciptakan game sesuai dengan keinginan mereka, termasuk seberapa gila tingkat kesulitan pada game tersebut. Ini pastinya beda banget dengan game zaman now, di mana tingkat kesulitannya sudah lebih disesuaikan agar makin banyak player yang sanggup untuk memainkannya. You know lah, makin banyak yang main, makin cuan. Oleh karena itu, kali ini PUBG mencoba menyusun daftar 7 game retro tersulit yang benar-benar menguji kesabaranmu sebagai seorang manusia. Perhatian bagi kalian para retro gamers, game-game ini mungkin akan mengembalikan trauma masa lalu di mana kalian dibuat rage quitting berkali-kali gara-gara mereka. Game apa sajakah itu? Yuk kita simak. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe channel kita PUBG dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan untuk menyaksikan konten-konten tentang retro game dan pop culture terbaru kami. Setelah vakum selama 7 tahun semenjak sequel terakhirnya, yaitu Shinobi Legends di Sega Saturn, akhirnya Shinobi muncul lagi pada tahun 2002 dan dirilis untuk konsol PlayStation 2. Shinobi's back! Meskipun sekilas nampak keren melihat sang ninja Hotsuma bergerak melompat ke sana kemari dengan shell merah panjangnya, game ini menyimpan tingkat kesulitan yang tanpa ampun. Coba bayangkan, musuh-musuhmu hampir selalu bisa menangkis semua seranganmu. Lalu kalau kamu kecemplung jurang, kamu akan langsung mati dan mengulang dari awal level karena tidak ada checkpoint di tengah-tengah game. Memang sih jumlah continue di dalam game ini unlimited, tapi tetap stres juga sih bro kalau ngulang terus karena setiap levelnya itu lumayan panjang. Ini belum termasuk lawan bos di tiap akhir level yang akan benar-benar menguji ketangkasanmu dalam platforming sambil bertarung untuk dapat mengalahkannya. Yang lebih gila lagi nih, kalau kamu diem aja nggak ngapa-ngapain, maka nyawamu sendiri yang akan berkurang. Siksaan macam apa ini? Dengan berbagai cobaan yang menerpa seperti itu, dijamin 90% gamer akan menyerah lebih awal, bahkan dalam hitungan menit sejak memulai memainkan game ini. So, bagi para penyuka Shinobi, jangan dikira game ini seramah seri-seri pendahulunya ya. No! How you guys doing? Anak zaman now mungkin familiar dengan seri Dark Souls dan Sekiro yang terkenal karena tingkat kesulitannya. Tapi ternyata itu bukan hal baru bagi From Software karena developer yang satu ini memang demen ngerjain gamer dengan membuat game-game susah. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak mereka merilis Kingsfield untuk PlayStation pada tahun 1994. Banyak gamer zaman PS1 dulu yang nggak tahu harus ngapain saat pertama kali mainin game ini karena memang petunjuknya nggak jelas. Kamu harus muter-muter di dalam dungeon dengan pace yang sangat lambat. Jika tersesat, maka kamu akan kesulitan untuk mencari jalan keluarnya karena pemandangannya mirip-mirip dan bikin bingung. Belum lagi ditambah dengan banyaknya jebakan-jebakan maut yang harus kamu hindari. Itu semua sangat menyiksa karena kontrolnya benar-benar kaku. Saking susahnya, nggak heran jika game ini hanya dirilis di Jepang saja karena katanya nih, orang Jepang itu lebih sabar dalam menyelesaikan suatu tantangan. Jika kamu cukup sabar saat memainkan game ini, maka kamu akan menemukan banyak kemiripan ide dengan Dark Souls, termasuk tingkat kesulitannya. Bahkan, pemain Dark Souls juga pasti akan terkejut dengan betapa sulitnya game nenek moyangnya ini. So, jika kamu berhasil menamatkan Dark Souls dan Sekiro, tantangan selanjutnya adalah menamatkan game ini. Gimana? Berani coba?
Penggemar Star Wars yang punya SNES dulu pasti senang karena konsol ini punya semua game adaptasi dari trilogi film Star Wars. Tapi yang bikin manyun, semuanya susahnya minta ampun. Kayaknya memang sudah tradisi ya, kalau game yang diangkat dari film itu bakalan susah-susah. Nggak terkecuali seri Super Star Wars di SNES ini. Dari ketiga game yang ada, mungkin yang paling gila tingkat kesulitannya adalah The Empire Strikes Back. Gimana enggak coba? Musuhnya nggak habis-habis bro. Kamu bisa bayangkan menebas musuh pakai lightsaber. Mereka mati, lalu kembali lagi. Tebas lagi, mati, lalu kembali lagi. Begitu terus sampai-sampai kamu berpikir kenapa seluruh semesta Star Wars begitu membencimu sehingga mereka mengeroyokimu tanpa henti seperti ini. Ironisnya lagi, lawan bos malah lebih mudah karena kita masih bisa pelajari pattern gerakannya. Tapi ya sama aja bohong dong, karena untuk mencapai bos di tiap level, kamu mungkin sudah lemes duluan gara-gara menghadapi serangan massal tanpa henti tadi. So, bagi kamu yang ingin mencoba game ini, kami hanya bisa mengucapkan May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. Remember, the Force will be with you always. Sekilas nampaknya game ini menyenangkan seperti menonton atraksi lumba-lumba di Ancol ya guys. Tapi ketika kamu mencoba melompat lebih tinggi seperti ini, guess what guys? Game ini berubah menjadi mimpi buruk dan dijamin anak-anak akan langsung meletakkan sticknya. Echo the Dolphin di konsol Sega Mega Drive ini memang terkenal akan tingkat kesulitannya. Ed Annunziata, sang kreator, memang sengaja ingin membuat game yang mustahil bisa ditamatkan oleh anak-anak murni karena dia benci dengan game yang gampang ditamatin. Meskipun seekor ikan, tapi lumba-lumba adalah satwa mamalia, yang artinya harus bernafas menghirup udara di luar air. Bayangkan, kamu sedang susah payah mencari jalan keluar di kedalaman laut, lalu melihat nafasmu hampir habis, maka kamu mau nggak mau harus kembali ke permukaan air untuk bernafas. Kalau sampai kehabisan nafas dan mati, kamu harus mengulang dari awal level. Gila kan? Itu belum termasuk tantangan susahnya memecahkan teka-teki karena kadang petunjuknya terlalu ambigu. Ditambah lagi, wujud seram musuh-musuhnya dan juga alunan musiknya yang bikin atmosfer game ini makin menegangkan. Semua itu membuat Echo the Dolphin nggak cuma susah untuk ditamatkan, tapi juga membuat kita trauma apabila mendengar suara Echo ketika terkena damage. Ninja Turtles sedang ngetop-ngetopnya zaman itu dan game NES ini adalah debut franchise mereka di media video game. Meskipun dibekali grafis dan musik yang bagus pada zamannya, serta nama besar Konami, namun di balik semua itu tersimpan sebuah game yang mekaniknya tidak tereksekusi dengan baik. Kamu harus panjang sabar ketika bermain game ini. Kalau enggak, maka siap-siap aja akan sering marah karena kontrolnya yang nggak nyaman. Padahal kamu harus menghadapi musuh yang gak habis-habis. Lompat sana-sini untuk menghindari jurang, dan pastinya ini yang paling bikin trauma. Menjinakkan bom sambil berenang menghindari jebakan di dalam air. Ampun deh kalau ingat yang satu ini. Sebagai anak-anak pada masa itu, sepertinya jarang ada yang berhasil melewati level air tadi. Kalaupun bisa, paling mereka akan mentok di level Technodrome karena mereka pasti akan game over di stage Jahanam ini. Konami memang tega sih. Secara game-game mereka memang ajib susahnya. Nggak cuma Ninja Turtles, tapi ada juga Contra yang kayaknya hampir mustahil ditamatkan kecuali kamu pakai kode Konami yang tersohor itu. Well, pastinya Ghosts and Goblins di NES ini akan selalu ada di dalam daftar game tersulit yang pernah ada. Betul kan Sobat Retro? Kegilaan game ini akan langsung bisa kamu rasakan begitu mulai main di level 1.
musuh-musuh akan mulai berdatangan, sementara kamu cuma diberi 2 nyawa dan pisau sebagai satu-satunya senjata yang berguna di dalam game ini. Yep, memang kalau terkena serangan musuh, kita nggak akan langsung mati sih. Tapi kalau serangan musuhnya seperti ini, 2 nyawa juga nggak ngaruh kali, bos. Asli capek banget sih main game ini. Melawan kroco-kroco aja berasa lawan mini boss, terutama si iblis merah yang bikin bete itu. Siksaan gak berhenti sampai di situ. Ketika kamu berhasil menyelesaikan game ini untuk pertama kalinya, game ini akan memberitahukanmu bahwa sebenarnya ini belum tamat, melainkan kamu harus main sekali lagi dari awal sampai tamat untuk dapat melihat real endingnya. Sakit memang, tapi ya memang beginilah kenyataan hidup ya. Yang terakhir, masih dari konsol NES lagi. Memang konsol ini adalah gudangnya game-game sulit. Jika di antara kamu masih ada yang beranggapan kalau produk Nintendo itu selalu ramah dengan keluarga, coba pikir lagi bro. Takeshi's Challenge adalah contoh paling epik bahwa NES juga memiliki anti-game yang memperbolehkanmu untuk mabuk-mabukan, berjudi menghabiskan uang, menghajar nenek-nenek, hingga menceraikan istrimu. Game ini konon hanya tersedia dalam bahasa Jepang, namun sekarang kamu bisa memainkan versi terjemahan bahasa Inggrisnya lewat emulator. Berbeda dengan game-game yang kami sebutkan sebelumnya, di mana kesulitannya rata-rata disebabkan oleh mekanik game tersebut, Takeshi's Challenge memiliki konsep tingkat kesulitan yang berbeda karena game ini memang dikutuk untuk tidak bisa ditamatkan oleh siapapun. Dilihat dari objektifnya saja, game ini sudah sangat absurd. Kamu dibebaskan melakukan apapun demi tercapainya kebahagiaan sejati. Ya, kamu boleh keluar dari pekerjaanmu, karaoke sepanjang hari, berantem dengan yakuza, hingga menceraikan istrimu. Semua itu harus kamu lakukan sampai game ini menganggap kamu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan peta yang akan menunjukkan letak harta karun di sebuah pulau terpencil. Jangan dikira semuanya itu bisa kamu lakukan hanya dengan modal ketangkasan jari jemarimu dalam menggunakan stick NES. Pada sesi karaoke misalnya, kamu harus benar-benar bernyanyi menggunakan mikrofon yang ada di stick player 2 NES versi Jepang. Kalau suaramu dianggap bagus oleh game tersebut, maka kamu lolos. Sebaliknya, kalau suaramu dianggap jelek, maka kamu harus ngulang lagi dari awal. Lalu, bagian paling sinting yang membuat game ini mustahil untuk ditamatkan adalah ini. Setelah mendapatkan peta harta karun, kamu harus meletakkan stick dan mendiamkan konsolmu selama 1 jam agar bisa melanjutkan permainan. Ini yang sering membuat gamer tertipu. Apalagi melihat tampilan layar blank seperti ini dalam jangka waktu yang lama, pasti mengira game ini nge-hang dong. Rata-rata manusia pada umumnya pasti akan secara spontan memencet salah satu tombol stick untuk mencari tahu apakah game tersebut nge-hang atau tidak. Padahal, kalau sampai mencet tombol apapun selama layar blank tersebut, maka kamu akan balik lagi ke tempat karaoke tadi dan gagal pergi ke Pulau Harta Karun. Suwe! Dengan segala keabsurdannya, game ini ternyata sengaja dibuat seperti ini karena dibuat oleh sang raja iseng bernama Takeshi Kitano. Itu yang mulia, aku yakin itu. Kita jangan membuang waktu lagi. Benar sekali. Benar yang mulia. Benar. Ayo, kita saksikan bersama-sama. Ya, yang mulia dari Benteng Takeshi inilah yang menciptakan ide gila ini karena dia memang ingin ngisengin kalian semua seperti yang dia lakukan di acara TV Benteng Takeshi dengan segala tantangannya. Kitano benar-benar ingin menguji kesabaran kita untuk menyelesaikan tugas-tugas repetitif dalam game yang bahkan tujuannya sendiri nggak jelas. Akhirnya, game ini akan pelan-pelan membunuhmu bukan karena kamu kalah terus, tapi oleh karena rasa penasaranmu yang tak kunjung usai akan keabsurdan dari game ini. Serem ya? Gimana? Kamu setuju dengan daftar game tersulit ini? Apa ada game lainnya yang menurutmu pantas untuk masuk di daftar ini?
Tulis di kolom komentar ya. Sekian The List kali ini. See you on the next video dan salam retro gaming.